Shalom adik-adik, yeay. Wah, puji Tuhan, kita bersama-sama dapat ketemu lagi pada minggu ini di Kisah Anugerah, yeay. Nah, minggu ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan sebab Tuhan baik dan kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Yuk bersama-sama kita akan memuji Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Yuk, ayo bangkit berdiri adik-adik. Dan kita pujikan kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari. Yeay. Haleluya. Mari bersama-sama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi adik-adik, kasih Allah tak berkesudahan, si Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, dengan nyanyikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, amin. Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita bersukacita bagi Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, karena kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Puji nama Tuhan. Yuk adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, khususnya kisah tentang seorang anak Tuhan yang bernama Yusuf. Tuhan pimpin kami sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dan biarlah Roh Kudus yang membuat kami mengerti akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, adik-adik sekalian, kita akan bersama-sama berkenalan dengan seorang anak Tuhan bernama siapa? Yusuf, ya. Seorang anak Tuhan bernama Yusuf. Nah, ada apa ya dengan Yusuf? Bagaimana kisah tentang anak Tuhan yang bernama Yusuf ini? Nah, adik-adik,
Jadi pada waktu itu ada seorang anak Tuhan bernama Yusuf dan dia punya banyak saudara. Ya, dia punya banyak saudara. Nah, tetapi saudaranya nggak suka sama Yusuf. Kakak-kakaknya nggak suka dengan Yusuf. Karena Yusuf paling disayang sama papanya. Nah, yang lain mulai berpikir, wah kenapa cuma Yusuf yang disayang? Kenapa kita tidak disayangi juga seperti Yusuf? Nah, lalu saudara-saudara Yusuf berpikir, wah ayo kita akan celakai Yusuf. Kita buat rencana untuk berbuat jahat sama Yusuf. Akhirnya satu waktu adik-adik ketika kakak-kakaknya sedang menggembalakan domba, papanya bilang sama Yusuf, Yusuf susul kakak-kakakmu, bawain makanan. Nah begitu bawa makanan, nah kakak-kakaknya sudah siap-siap untuk menangkap Yusuf, untuk menyergap Yusuf. Nah begitu disergap adik-adik, Yusuf tidak berdaya lalu dimasukkan ke dalam sumur. Mereka diskusi, ngobrol-ngobrol gimana nih kita apain. Akhirnya dimasukkan ke dalam sumur. Adik-adik tahu ya, sumur itu kan dalam ya, dalam ke bawah. Nah barangkali sumurnya lagi kering, jadi Yusuf juga tidak tenggelam. Tapi Yusuf tidak bisa keluar karena tinggi ya, dalam tinggi, jadi Yusufnya nggak bisa keluar. Nah kemudian muncul satu ide, oke kalau gitu kita jual saja Yusuf katanya. Kita jual saja. Nah begitu ada orang lewat, mereka berkata, Pak, mau nggak aku punya orang yang bisa bekerja untukmu. Jadi budak, jadi orang yang kerja, kamu nggak perlu upah, itu namanya budak adik-adik. Aku ada orang nih. Lalu kemudian mereka ngomong-ngomong, gimana nih, berapa harganya orang itu. Jadi zaman dulu adik-adik, orang biasa diperjualbelikan menjadi seorang budak. Ya, jadi budak itu seperti apa ya? Dia seperti orang yang mengerjakan banyak hal tapi nggak digaji, itu namanya budak. Nah, perjualbelikan begitu, nah Yusuf dijual. Akhirnya orang yang lewat tadi, oke deal saya beli sekian. Dibawalah Yusuf ini, diangkat dari sumur, lalu dibawa kemana? Ke Mesir. Di Mesir dia dijual lagi adik-adik ya, dijual lagi. Dan kemudian dibeli oleh seorang bernama Potifar. Siapa? Potifar. Nah Potifar ini orang yang kaya sehingga dia bisa beli budak. Tapi juga Potifar sibuk adik-adik, banyak pekerjaan yang dia harus pergi entah berapa lama. Nah di rumah itu hanya ada istrinya. Lalu adik-adik Yusuf rupanya anak yang rajin. Dia setia. Dia setia sama Tuhan, selalu beribadah kepada Tuhan, tapi dia juga setia dengan bosnya yaitu Potifar. Kalau diberi kepercayaan dia setia mengerjakan. Yusuf tolong nanti rapiin ruangan ini. Wah dia rapiin, dia rajin mengerjakan karena dia orang yang setia dengan bosnya. Nanti pekarangan ini kamu hiasi seperti itu. Lalu halaman ini kamu perapikan. Lah dia setia adik-adik, dia kerjain semua. Dia kerjain dengan kesetiaan, gak pernah bolos. Ayo siapa yang suka bolos? Yusuf tidak, dia rajin, dia setia. Dia mengerjakan tanggung jawabnya. Nah satu waktu istrinya Potifar lagi ngelihat Yusuf. Karena bapak Potifarnya suka pergi, istri Potifar ngelihat Yusuf. Wah ini Yusuf masih muda, barangkali Yusuf itu cakep ya. Sehingga istri Potifar tertarik. Nah istri Potifar punya rencana yang jahat. Dia ingin tidur bersama dengan Yusuf. Tapi Yusuf gak mau, kenapa? Karena bukan istrinya, gak boleh. Kalau belum suami istri tidak boleh. Lalu Yusuf berkata, oh enggak. Nah, dia kemudian lari. Kenapa dia lari? Karena dia setia dengan bapak Potifar.
Bapak Potifar sudah mempercayai Yusuf, sudah memberikan kepada Yusuf tanggung jawab mengurus rumah. Dia ingat, dia setia sehingga dia tidak mau namanya berselingkuh adik-adik. Nah, apa itu selingkuh? Yaitu membangun hubungan dengan istri orang lain yang bukan istrinya. Yusuf nggak mau. Yusuf tidak mau, kenapa? Karena Yusuf orang yang selalu setia kepada apa yang telah dipercayakan kepada dia. Dia setia kepada Tuhan, dia setia juga kepada Potifar. Dan dia berkata, memang gak ada orang di sini. Memang gak ada Potifar di sini, tapi Tuhan melihat. Sehingga Yusuf kemudian lari, adik-adik, lari, bajunya ketinggalan, dia lari. Kemudian istri Potifar memfitnah dia hingga pada akhirnya dia masuk penjara, tapi dia tetap setia. Akhirnya dia keluar dari penjara, dia menjadi seorang yang dipakai Tuhan di Mesir. Jadi keluar dari penjara bukan sebagai budak lagi, tapi sebagai seorang petinggi di kerajaan Mesir. Tuhan mempermuliakan Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf setia. Yusuf setia. Ketika papanya nyuruh dia bawa makanan kepada kakak-kakaknya yang di tempat penggembalaan, Yusuf melakukan dengan setia. Ketika bosnya yang di Mesir, Potifar, memberi kepercayaan ini itu, dia mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Dia setia. Dia setia. Karena dia setia itulah, maka akhirnya Tuhan menjadikan Yusuf sebagai orang yang sangat kaya dan sangat penting di kerajaan Mesir. Nah, adik-adik, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita sudah menjadi anak Tuhan yang setia? Yang setia dengan tanggung jawab yang diberikan oleh papa mama kita. Apakah kita setia atau kita meninggalkan? Misalnya di tanggung jawab, misalnya nih, Keisha, tolong kamu pokoknya bagian dapur, bagian merapikan. Pokoknya kalau piring berantakan, pokoknya itu tugasnya Keisha. Nah, apakah kita setia dengan tugas yang diberikan? Oh, Michael, kamu tugasnya, misalnya mamanya bilang, Michael, kamu tugasnya merapikan tempat tidur, ya. Pokoknya spray ini tanggung jawabnya Michael. Nah, apakah Michael setia merapikan? Nah, orang yang setia akan dipakai sama Tuhan, adik-adik. Akan dipakai sama Tuhan. Nah, Yusuf setia dengan tugas-tugasnya. Nah, Tuhan melihat hati Yusuf yang setia dan kemudian Tuhan memakai Yusuf, menjadikan Yusuf sebagai orang yang berpengaruh, orang yang sangat penting di kerajaan Mesir. Tadinya budak, gak punya nilai, tidak berharga, sekarang menjadi orang yang sangat penting. Orang nomor 2 di Mesir setelah Raja Firaun, lalu yang kedua Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf setia. Nah, ayo kita belajar adik-adik. Pasti banyak godaan. Wah, nggak usah ngerjain lah, main game saja. Nggak usah bikin PR, gamenya belum selesai. Nggak usah mengerjakan pekerjaan rumah, lebih baik nonton saja, nonton YouTube yang kita suka. Kita banyak godaan untuk tidak setia. Yusuf juga digoda oleh istri Potifar untuk tidak setia. Tapi Yusuf tetap setia. Dia bisa menolak godaan itu dan tetap mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada Yusuf. Jadi adik-adik, kalau ada godaan, kita harus berdoa, Tuhan, aku mau setia. Ya, kalau ada nggak usah ngerjain itu, ya mending kita main aja. Tuhan, aku mau setia. Nggak usah lah ibadah, ngapain sih jam 1 siang, mending main sama kita. Tuhan, aku mau setia. Kita harus selalu berdoa begitu adik-adik. Tuhan, aku mau setia. Tuhan, aku mau setia. Ketika semua godaan itu bisa kita kalahkan, maka Tuhan akan memakai kita. Tuhan akan memakai kita menjadi berkat bagi banyak orang. Wah, seperti Yusuf, dia menjadi berkat
bagi banyak orang. Karena dia setia mengerjakan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya. Maka adik-adik, dari semua tugas yang kita terima, semua tanggung jawab yang kita terima dari Tuhan melalui orang tua, kita terima dari Tuhan melalui sekolah, mari kita belajar setia. Dan di situ Tuhan akan memakai kita. Yeay, wah keren ya Yusuf ya. Dari seorang budak menjadi orang yang sangat penting di kerajaan Mesir. Karena dia setia. Siapa yang mau setia? Yeay, wah. Kalau adik-adik setia semua, wah pasti Pak Imamnya senang banget ya. Senang banget. Dan kalau senang, wah pasti adik-adik akan diberi yang terbaik juga sama Papa Imaminya. Untuk itu yuk kita belajar setia untuk apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Untuk tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya kita sama-sama akan berdoa untuk firman Tuhan. Tapi sebelum berdoa seperti biasa kita akan menjawab kuis. Yeay. Nah sekarang adik-adik kuisnya adalah, apa nih kuisnya? Kuisnya yang pertama ya. Siapa nama orang Mesir yang membeli Yusuf? Ya, nama orang Mesir yang membeli Yusuf sehingga Yusuf bekerja di rumah orang itu. Ya, sehingga Yusuf bekerja di rumah orang itu. Wah, siapa ya? Ayo segera kirim ke nomornya Kadira. Yeay, siapa namanya? Ayo. Wah, gampang pasti ya. Wah, udah pintar semua. Oke. Kuis yang kedua, nih adik-adik, Kak Nem pengen tahu nih. Kira-kira apa sih yang adik-adik udah kerjakan? Kesetiaan dalam hal apa? Ya, kesetiaan dalam hal apa yang adik-adik berhasil lakukan ketika di rumah atau di sekolah? Ayo dikasih tugas apa dan adik-adik berhasil melakukannya dengan setia. Satu saja ya, satu saja. Dalam hal apa? Tugas apa yang adik-adik setia? Baik di rumah, baik di sekolah, dan di gereja juga mungkin ada tugas. Pokoknya adik-adik setia dalam hal apa? Oke, ditunggu ya, diketik nomor Kadira ya. Yeay. Oke adik-adik, wah semua pasti sudah memberikan jawaban yang sangat bagus ya. Semua kita harus setia dan mereka yang setia akan dipakai oleh Tuhan lebih lagi menjadi alat Tuhan, menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kisah seorang Yusuf yang Tuhan telah tunjukkan bagi kami. Menjadi contoh bagi kami agar kami setia. Setia dengan tugas yang kami terima, setia dengan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami gagal untuk setia. Tapi kami percaya bahwa kalau Roh Kudus memampukan kami, kalau Tuhan menolong kami, kami akan bisa setia. Tuhan pimpin kami agar kami lebih lagi setia. Lebih lagi setia mengasihi Tuhan, lebih lagi setia dalam kehidupan kami di sekolah, setia dalam kehidupan kami di rumah, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, yang mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yeay. Nah adik-adik sekalian, sampai jumpa dalam kisah anugerah minggu depan. Dan mari bersama-sama kita terus setia. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.